Malam ini Jati benar-benar panik. Mobilnya melaju di tengah hujan deras mencari keberadaan suaminya yang menghilang. Apalagi nomornya tak bisa dihubungi. Jati bingung kemana Pinus pergi. Apalagi dalam kondisi kakinya yang pincang. Jati takut Pinus kenapa-napa. Jati menyesal telah mengecewakan Pinus. Jati menyesal telah membuatnya pergi dari rumah. Apalagi Pinus sudah tak punya siapa-siapa lagi dan hanya sebatang kara. Jati juga mencari ke tempat teman-teman lama Pinus, namun tak menemukannya. Lama berputar-putar tak menemukan Pinus, Jati memutuskan untuk pulang. Ketika mobil Jati sampai rumah, bertepatan dengan motor Cendono yang baru pulang. Jati mengklakson dan membuka kaca mobilnya. Tintin, "Bang, aku mau ke situ." "Iya." Jati pun memarkirkan mobilnya dan tak lupa mengambil 2 bungkus nasi goreng yang sudah ia beli yang tak jadi dimakan karena Pinus pergi. Lalu berjalan ke rumah Cendono menggunakan payungnya. "Tih, ada apa? Kelihatannya gelisah banget." "Bang, Pinus pergi bang." "Hah? Pergi kemana?" "Gak tahu bang. Aduh, gimana jelasinnya ya?" Aku bingung bang." "Tenang dulu. Ayo, masuk dulu. Kamu bawa apa itu?" "Ini nasi goreng yang aku beli tadi sama Pinus, tapi gak kemakan. Gara-gara Pinus kabur, jadi daripada sayang, kita makan saja berdua." "Ya sudah, kebetulan abang juga belum makan malam. Ayo masuk, abang mandi dulu, bentar ya." "Iya bang." Sembari menunggu Cendono mandi, Jati terus berusaha menghubungi Pinus, namun tetap tak membuahkan hasil. Tak lama kemudian, Cendono datang sembari membawa kopi. "Ini kopinya, kalau mau air putih ambil sendiri." "Iya bang." "Cemoro mana? Belum pulang?" Abang gak ngerti lagi sama dia tih." "Bang, aku pikir rumah tangga pasangan seperti kita gak seberat rumah tangga pasangan normal. Tapi nyatanya sama aja, sama-sama rumit." "Ya sama aja tih, tapi abang penasaran apa yang membuat Pinus kabur. Karena abang tahu dia tulus menyayangimu. Bahkan semalam abang ngobrol di sini sampai malam. Dan dia sempat cerita jika merasa gak enak sama kamu, dia kasihan sama kamu yang berjuang sendiri. Dan juga sempat mengeluh dengan keadaannya. Dan dia amat bersyukur memilikimu. Kamu begitu penyayang di matanya." "Bang, maafin aku bang, maafin aku." Ucap Jati tiba-tiba menangis terseduh-seduh sembari menyeka air matanya dengan lengan bajunya. "Jati, jangan minta maaf padaku. Minta maaflah pada Pinus dan katakan apa yang sudah kamu lakukan padanya." Jati pun menceritakan kejadian yang baru saja ia alami bersama Pinus. Sembari sesegukan, Jati terbata-bata menceritakan apa yang selama ini ia sembunyikan dari Pinus. "Jati, jujur, abang kecewa sama kamu. Abang tahu niat kamu baik. Semua itu kamu lakukan untuk Pinus. Tapi caramu salah. Kamu terlalu cepat mengambil keputusan yang berakibat fatal di belakang seperti ini." "Iya bang, aku tahu. Aku salah. Tapi aku gak mau kehilangan Pinus. Aku sayang banget sama dia bang." "Iya, abang tahu. Kalau abang gak kuat-kuat iman, mungkin abang juga sama melakukan apapun dan menghalalkan segala cara untuk Cemoro. Apalagi sampai jual diri open BO kayak kamu. Dalam sebuah hubungan, abang selalu menjunjung tinggi asas kesetiaan. Itulah kenapa abang gak mau macem-macem. Meski godaan di luar begitu banyak. Kamu tahu gaji abang sebagai CS gak cukup buat abang dan juga Cemoro. Tak beda jauh dari Pinus. Ya meskipun tak sepenuhnya bergantung, tapi abang gak bisa seperti dulu lagi. Itulah mengapa Cemoro jadi berbeda saat ini. Entah karena materi atau karena malu punya suami yang cuma cleaning service. Atau memang dari dalam hatinya sudah bosan sama abang." "Iya bang, aku tahu dari Pinus jika Cemoro adalah anak orang kaya yang rela keluar dari rumah menikah sama abang karena orang tuanya mengusir
karena tahu anaknya seorang gay. Iya, Cemoro sudah biasa hidup mewah. Aku rasa Pinus juga begitu, hanya saja Pinus lebih sederhana. Dan kasihan dia sempat tengkara sejak kedua orang tuanya meninggal. Itu dia bang, aku jadi bingung harus gimana saat ini. Besok abang akan coba hubungin dia sendiri. Siapa tahu dia mau balas dan mengangkat. Dan besok abang masuk pagi. Sorenya abang akan temani kamu cari Pinus. Kita cari dia bersama-sama. Iya bang, makasih ya bang. Iya, sama-sama. Ya sudah, kita makan nasgornya dulu. Iya bang. Cemoro besok masuk apa bang? Entahlah, asal kamu tahu. Biarpun kita satu kerjaan di mall, tapi kita seperti orang asing. Ya wajar bang, dia kan supervisor. Ya bekerja secara profesional layaknya atasan dan bawahan. Atasan dan bawahan masih mending Ti, masih ada basa-basinya. Dan kulihat SPV lain ramah pada semua karyawannya, termasuk pada abang. Tapi sikapnya Cemoro ke abang seperti orang asing. Kami seperti tak saling kenal. Dan tadi saat abang nunggu dia pulang, dia malah kabur meninggalkan abang dan mengabaikan abang. Keterlaluan. Kalau tahu Pinus, pasti si Cemoro bakal dilempar sama tongkatnya. Cuma Pinus yang berani nempeleng si Cemoro dari dulu, sejak mereka sekolah. Tih, hujannya semakin deras. Lebih baik kamu nginep sini aja ya. Iya bang. Di tempat lain yang agak jauh, di bawah jembatan beton di samping tol yang sepi, ditemani hujan dan beberapa kendaraan yang lewat, Pinus duduk sendiri, meratapi nasib kemana ia harus pergi. Udara dingin dan rasa lelah membuat rasa kantuk menyerang. Pinus pun merebahkan tubuhnya dan tak butuh waktu lama. Pinus pun terlelap. Namun tak lama kemudian tampak dua bocah sedang lewat. Satu tampaknya seorang pengamen karena membawa gitar kecil. Satu lagi tampaknya seorang pemulung karena membawa karung. Pang, ketapang. Ada apa Lem? Coba kamu lihat. Masih hidup gak? Takutnya kayak kejadian sebelumnya ada yang mati. Tapi kan itu orang gila, Pang. Lah itu orang gila bukan? Coba deketin. Palem pun mendekati Pinus. Kayaknya bukan, Pang. Abangnya bersih, cakep, tapi sepertinya dia pincang. Kasihan dia. Apa kita bangunin aja ya? Tanya Ketapang. Iya, bangunin aja. Bang. Hah? Sorry bang, ngagetin. Kalian kenalin bang, saya Ketapang. Ini Palem adik saya. Saya biasa ngamen di lampu merah. Dan ini adik saya, Palem, kerja cari rongsokan. Abang ngapain malam-malam di sini? Pinus bingung menatap bergantian kedua bocah itu. Pinus bingung harus bilang apa. Ketapang dan Palem pun yang bingung saling berpandangan. Bang, abang ingat gak sama diri abang sendiri? Ingat, tapi abang gak punya tempat tinggal. Abang diusir. Pinus geleng-geleng. Rumah abang kebanjiran. Pinus geleng-geleng. Terus abang, yaudah, nanti aja ceritanya. Abang tinggal aja sama kita berdua. Tapi gubuk kita jelek, rumah kardus. Maklum, rumah pemulung. Apa aku tidak merepotkan kalian? Abang janji, abang akan bantuin kamu ngamen. Abang bisa nyanyi. Atau meski abang pincang, abang akan bantu Palem cari rongsokan. Asal abang boleh tinggal sama kalian. Iya bang, gampang. Lebih baik sekarang abang ikut kita. Udah gerimis, ayo bang. Terima kasih ya, Ketapang, Palem. Sama-sama. Sini bang, aku bantu. Pinus pun dibawa kedua bocah jalanan itu ke rumahnya. Hanya beberapa meter dari jembatan beton tempat Pinus tertidur tadi. Dan begitu sampai, terlihat gubuk kecil yang terbuat dari triplek dan bercampur kardus dari luar. Namun tampak bersih dari dalam. Dan meski kecil, nampaknya Pinus senang dan bersyukur bertemu kedua bocah itu.
Subuh menjelang, Cendono bangun, lalu membangunkan Jati yang masih tertidur lelap di ruang keluarga di depan TV. "Di, bangun, udah subuh." "Wah, Bang, aku pulang aja sholat di rumah. Setelah itu aku langsung cari Pinus. Aku gak kerja dulu." "Iya, kalau emang gak ketemu, nanti sore kita cari bareng-bareng." "Iya Bang, ya udah aku balik." "Iya." Pagi ini sebelum Cendono berangkat bekerja, Cendono mampir sebentar ke pasar untuk membeli bubur ayam Mas Bambu. "Don, mau berangkat?" "Iya." "Biasa ya, gak pakai kacang." "Siap." Cendono pun mencomot sate usus lalu duduk menunggu bubur datang. "Gimana, Cemoro?" "Gak pulang lagi semalam Mas. Aku bingung harus gimana. Belum selesai urusan Cemoro, Pinus semalam kabur." "Kabur? Kabur kemana?" "Gak tahu, habis berantem sama Jati. Ini ntar sore juga mau cari pulang kerja." "Aduh, aku heran. Rumah tangga pasangan seperti kalian ada aja ya masalahnya. Padahal sama-sama laki-laki." Aku juga heran Mas. Padahal kalian pasangan serasi. Sama-sama ganteng dan terlihat kompak banget dulu." "Iya, itu dulu Mas. Sekarang berubah total." "Ya sudah, makan dulu. Biar oleng." "Iya Mas, makasih." Ketika Cendono baru berangkat dan masih sarapan bubur ayam, mobil Cemoro sendiri justru baru pulang ke rumah. Dan ketika Cemoro baru turun, dia melihat Jati baru keluar dari laundry dan sempat memperhatikannya. Hanya saja Jati terlihat cuek dan tak menyapa. Lalu buru-buru masuk ke dalam mobilnya dan pergi begitu saja. Cemoro mengerti, mungkin karena Cendono dan Pinus sahabatnya yang kesal pada sikapnya, sehingga mempengaruhi sikap Jati kepadanya. Cemoro pun masuk ke rumahnya dan rupanya Cendono shift pagi. Cemoro lalu masuk ke kamar mandi. Setelah selesai ke kamar mandi, dia menaruh baju kotor di keranjang. Dan begitu melihat keranjang penuh, Cemoro pun mengambil kantong. Lalu dengan tumbennya, Cemoro memasukkan baju-baju kotor mereka berdua ke kantong. Biasanya suaminya lah yang melakukannya selama ini. Cemoro sangat malas-malasan. Namun saat ini, setelah Cemoro ganti baju, dia hendak mencari sarapan. Namun sebelum mencari sarapan, Cemoro mengantar laundrynya terlebih dahulu ke Sengon. "Ngon." "Yah." Seketika Sengon dan Ulin kaget karena tumben-tumbennya Cemoro yang mengantar pakaian kotor, karena biasanya Cendono. "Ini pakaian kotor seperti biasa. Jangan sampai baju putih gue terkena noda satupun." "Beres," ucap Sengon. "Tumben lo yang nganter. Biasanya abang sendiri," tanya Ulin penasaran. "Kebetulan aja. Mungkin abang kelupaan karena dia si pagi. Dan gue paling gak suka lihat pakaian kotor numpuk." "Oh gitu? Iya, kamu udah tahu belum kalau Pinus kabur?" ucap Sengon. "Pinus? Kabur? Iya, masa kamu temennya yang biasanya gitaran sama dia kok gak tahu?" Cemoro pun seketika meninggalkan laundry dan mencoba menghubungi Pinus, namun nomornya tidak aktif. Cemoro pun mencoba menghubungi Jati dan Jati pun mengangkat. "Tih, ada apa dengan Pinus?" "Peduli apa kamu sama suamiku? Urusin suamimu sendiri, gak usah urusin suamiku." "Tih, apa maksud lo? Pinus teman gue." "Oh iya? Bang Dono juga temanku. Sekarang aja pas dia gak ada ngaku temen. Dari kemarin kamu kemana aja ha? Pinus kesepian di rumah, tapi kamu sibuk selingkuh sama atasanmu." "Anjing lo, awas aja kalau Pinus kenapa-napa. Dan awas aja kalau kamu selingkuhin abang." Tut tut tut. Cemoro bingung, dia cemas memikirkan Pinus. Gimanapun juga, Pinus adalah sahabat dekatnya dari sekolah, bahkan menjadi saksi kisah cintanya bersama Cendono. Cemoro menyadari memang belakangan ini dia terlalu sibuk sendiri. Tak hanya acuh pada suaminya sendiri, tapi juga acuh pada Pinus sahabatnya sendiri, juga Jati. Dalam hatinya bertanya-tanya, apa yang membuat Pinus kabur?
Satu-satunya orang yang tahu adalah Cendono. Namun rasa ego membuat dia enggan bertanya pada suaminya sendiri. Rasa lapar membuatnya pusing. Cemoro pun berjalan ke pasar hendak membeli bubur ayam. Dan begitu sampai, Mas Bambu terkejut karena ini pertama kalinya Cemoro ke lapaknya sendiri setelah sekian lama. Karena dulu setiap makan hanya bersama Cendono dan itu pun jarang dan biasanya Cendono selalu membungkuskan untuknya. Mas, buriam satu ya, gak usah pakai kacang. Siap. Seleranya sama dengan Cendono. Cendono tadi juga sarapan, ucap Bambu dan wajah cuek Cemoro hanya tersenyum sedikit. Nah, ini buburnya. Minumnya apa? Air mineral aja mas. Oh ya, ini. Tak lama kemudian, di saat yang sama, Beringin datang dan juga hendak sarapan. Seketika Cemoro terkejut karena sebelumnya Cemoro sempat mencurigai Cendono selingkuh pada cowok tukang cilok ini. Meski Cemoro tak begitu yakin jika Cendono mengkhianatinya, Cemoro tahu betul suaminya seperti apa. Hanya saja wajar jika rasa curiga itu selalu ada dalam setiap hati manusia. Mas Bambu, biasa ya? Siap. Waduh, kok penuh? Oh, duduk di sini aja sama Cemoro, ucap Bambu. Dan Cemoro hanya mengangguk cuek sembari memperhatikan Beringin. Beringin sendiri meski tak begitu dekat dengan Cemoro, namun mengetahui jika Cemoro adalah suami Cendono. Oleh karena itu, Beringin tetap ramah tersenyum kepadanya. Cemoro pun membalas senyum Beringin meski terkesan pelit dan hanya tersenyum sebentar saja. Nih, buburnya. Makasih mas. Beringin yang kini duduk berhadapan jadi canggung dan bingung harus memulai pembicaraan dari mana. Bambu yang bisa merasakan di posisi Beringin mencoba mencairkan suasana. Ngin, kapan jadwal main Pelangi FC sama Yawe FC? Aku belum lihat sih, kata Bang Dono. Lusa Pelangi versus BLFC. Oh gitu. Oh iya, Cemoro. Ngomong-ngomong, Bang Dono masuk apa? Kok kalian gak bareng? Dia masuk pagi. Jawab Cemoro singkat. Oh, iya. Ngin, cewek Ngin. Bahenol banget Ngin, ucap Bambu heboh. Sorry mas, aku lagi ngincar seseorang, jawab Beringin yang membuat Cemoro menatapnya. Cemoro penasaran siapa yang sedang Beringin incar. Wih, siapa Ngin? Janda cantik mas, anak 2. Ya deket-deket rumah Cemoro sana. Seketika Cemoro bernafas lega dan mencoba tanya agar lebih yakin. Maksud kamu Basokah? Iya. Baguslah kalau begitu, gue duluan. Nih mas. Iya, makasih. Di supermarket. Siang ini seperti biasa, Cendono sedang mengepel lantai yang kotor. Dan jika sebelumnya Cendono berjaga di supermarket di lantai 1, namun siang ini Cendono mendapat giliran berjaga di lantai 2, tepatnya di area fashion. Cendono sedang menyapu lantai dan mengambil kertas-kertas yang berjatuhan. Dan ketika dia menyapu, Cendono selalu saja menjadi pusat perhatian dan buah bibir satu mall. Tak hanya karyawan saja, namun customer juga turut membicarakannya. Bagaimana bisa ada pria seganteng Cendono menjadi cleaning service, sedangkan wajah dan tubuhnya lebih cocok menjadi seorang model. Cendono? Ya pak. Mahoni yang merupakan supervisor lantai 2 area fashion yang kebetulan masuk pagi mendekati Cendono. Kalau kamu capek, istirahat saja dulu. Oh iya pak, ucap Cendono hormat, meski jika dikira-kira usia mereka terlihat sama, sekitar 30 tahun. Bagaimana kerja di sini? Dengan di rumah sakit? Tanya Mahoni basa-basi. Oh, sama aja pak. Bedanya kalau di rumah sakit selalu bertemu pasien dan selalu tegang jika keadaan emergensi. Kalau di sini lebih santai. Jadi rasanya kerja seperti sambil jalan-jalan dan cuci mata.
karena di mall. Ya iyalah, gimana nggak cuci mata? Di sini kan banyak SPG-SPG yang bening-bening dan seksi-seksi. Jelas saja kamu betah, ucap Mahoni yang membuat Cendono tersenyum aneh. Pasalnya, Mahoni tidak tahu meskipun banyak SPG cantik dan seksi-seksi di mall ini, Cendono tak akan tertarik karena dia seorang gay. Ya Pak, benar, SPG di sini cantik-cantik. Hehe, ucap Cendono hanya basa-basi. Dan selamat loh, kamu sekarang jadi artis di mall ini. Mengalahkan SPB dan pramuniaga cowok yang cakep-cakep di sini. Terutama kamu bisa mengalahkan kepopuleran Cemoro, ucap Mahoni yang seketika membuat Cendono menelan ludah. Bapak bisa aja, saya merasa biasa saja. Serius, semua banyak yang ngomongin kamu. Dan sebelumnya, Cemoro lah yang paling populer di sini. Hanya saja dia cuek dan terkesan galak. Aku juga tidak suka kepadanya. Dia pandai cari muka sama pemilik mall ini. Padahal dia anak baru, ucap Mahoni yang membuat Cendono berpikir jika orang ini membenci Cemoro. Cendono khawatir jika suatu saat orang ini akan berbuat jahat pada Cemoro. Meski tampak ramah di luar, namun berbahaya di dalam, penuh dengan kebencian, iri dan dengki. Lalu di mana Pak Cemoro saat ini? Tanya Cendono basa-basi, meski dia tahu jika Cemoro masuk sore. Dia masuk sore, tapi sebentar lagi juga dia datang. SPV harus datang lebih awal dan pulang lebih akhir dari jam kerja dan operasional mall. Oh, iya Pak. Oh iya, kamu kemarin jaga di lantai 1 supermarket. Aku dengar Cemoro ada memarahimu dan menarikmu ke gudang. Apa benar? Oh, tidak Pak, hanya sedikit memberi pengarahan. Saya rasa masih wajar kok. Ya sudah, saya mau lanjut ngawasin. Santai aja jaga di sini, asal semua bersih. Baik Pak. Mahoni pun keliling sembari genit menggoda beberapa SPG. Cendono pun melanjutkan pekerjaannya, mencari lantai yang kotor untuk dibersihkan. Bang Dono, ya? Bang Dono boleh minta tolong, ini di bawah konter ada debu, ucap SPG aksesoris yang terlihat genit. Oh, iya Mbak, ucap Cendono dan tampak SPG celana jeans sedang membicarakan. Lihat deh, alasan dia aja nyuruh Bang Dono buat bersihin konternya. Padahal kan bersih-bersih konter tanggung jawab dia. Iya ya, cuma modus. Kita kesana yuk, tanya-tanya Bang Dono sambil menikmati ketampanannya dari dekat. Kayaknya orangnya ramah deh. Yuk, Bang Dono. Ya, seketika SPG aksesoris itu terlihat tidak suka dengan kedatangan dua SPG yang mengganggunya mendekati Cendono. Bang Dono, nanti habis ini gantian ke konter celana jeans ya, di sana juga kotor. Oh, iya Mbak. Kalian nggak lihat Bang Dono lagi sibuk? Ngapain kalian di sini? Jaga tuh konter kalian. Ih, suka-suka kita, orang lagi nggak ada customer juga. Lagian emang bener konter kita ada yang kotor dan nggak ada supervisor juga. Alasan aja. Udah, gak usah berantem. Nanti pasti saya bersihin, tapi gantian ya, ucap Cendono sedang mengelap debu. Apa? Dasar ganjen. Kalian berdua juga ganjen. Ketika SPG aksesoris dan SPG celana jeans bersih tegang, seseorang keluar dari pintu karyawan yang terletak di lantai 2. Ada Pak Cemoro, ucap kedua SPG jeans yang membuat Cendono yang tadinya jongkok seketika berdiri menatap Cemoro yang juga menatapnya masih dengan tatapan dinginnya. Jantungnya berdetak. Siang Pak, sapa SPG aksesoris. Siang, jangan gibah, kerja. Iya Pak. Cemoro menatap Cendono yang tersenyum kepadanya. Sebelum akhirnya Cemoro memutus tatapan keduanya karena harus turun eskalator menuju supermarket lantai 1, tempat ia bertugas.
Huh. Pak Mahoni datang. Kalian ngapain ngerumpi di sini? Kembali ke konter masing-masing. Iya Pak. Seketika kedua SPG konter itu pun langsung kembali ke tempat masing-masing. Apa yang sedang kamu lakukan, Cendono? Membersihkan debu di etalase Pak. Biarkan dia yang mengerjakan, itu tugas dia sendiri menjaga konter. Kamu dan leader CS diminta ke ruangan SDM sekarang juga. Baik Pak. Cendono pun segera ke ruangan SDM. Dan ketika di sana, pihak SDM meminta kepada pihak outsourcing untuk meletakkan Cendono tetap di mall dan tidak kembali ke rumah sakit seperti sebelumnya. Itu karena salah satu CS mengundurkan diri. Seketika Cendono senang dalam hati. Itu berarti kini dia benar-benar satu pekerjaan bersama Cemoro. Dan saat ini juga Cendono mendapat perintah untuk turun dan bertugas di lantai 1. Karena di area fashion tak begitu seramai lantai 1 area supermarket. Dan di supermarket selalu kekurangan cleaning service. Dan itu membuat Cendono bersemangat karena dia bisa lebih dekat dengan Cemoro. Langkah kakinya kini semangat turun eskalator. Dan begitu sampai supermarket, Pak, sapa Cendono pada Cemoro yang membelakanginya, yang seketika membuat Cemoro berbalik dan menatapnya. Dek, jantungnya berdegup kencang. Keduanya seperti bukan pasangan suami-suami. Keduanya seperti... Kenapa kamu di sini? Tanya Cemoro melipat tangan di depan dada, sembari menatap tajam mata suaminya. Beberapa staf pramuniaga memperhatikan keduanya. Takut-takut Pak Cemoro memarahi Cendono. Saya diperintahkan bertugas di supermarket dan menetap di mall ini karena salah satu CS yang saya gantikan mengundurkan diri. Ya sudah, kembali bekerja. Ucap Cemoro berbalik membelakanginya. Andai saja kini tak ada satupun orang yang memperhatikannya, pasti punggung yang ia rindukan itu sudah Cendono peluk erat dari belakang dan mengendus leher jenjangnya itu. Bang, Sam, Bang, abang ke lorong snack-snack ya. Aku ke gudang dulu beresin kardus. Iya. Cendono yang berat dan masih ingin mengobrol dengan Cemoro terpaksa harus bekerja. Kompleks Pemulung. Di tempat lain, di Kompleks Pemulung, Pinus baru saja membantu Palem mencari rongsokan dan kini tengah mengumpulkan untuk dijual. Semuanya terkumpul 10 kilo ya Lem, jadi totalnya 70.000. Nih. Wah, makasih Pak. Sama-sama. Bang, makasih banyak ya Bang. Berkat abang bantuin cari rongsokan, hari ini aku dapat banyak dan lumayan. Biasanya sehari semalam aku gak dapat 10 kilo. Paling mentok 5 kilo udah bagus. Iya, sama-sama. Abang yang makasih karena udah diizinkan tinggal bersama kalian. Iya, tapi kasihan abang capek. Dan aku takut dimarahin Ketapang. Karena tadi sebelum dia berangkat ngamen, dia berpesan untuk melarang aku ngajak abang mulung. Udah, gak apa-apa. Abang gak apa-apa kok. Sekalian ngelatih otot kaki abang. Bahkan tadi abang nyoba jalan tanpa tongkat. Oh ya, semoga abang lekas pulih. Amin. Oh iya, pasti abang lapar. Kita ke warung nasi yuk, di dekat lampu merah. Murah banget bang, cuma 5.000 nasinya seabrek. Lalu bagaimana dengan kakakmu Ketapang? Ketapang biasanya sudah makan sendiri. Tapi lebih baik kita temui dia. Lebih asik makan bareng-bareng. Abang juga mau coba ngamen karena abang juga hobi nyanyi. Oh ya, ayo kalau begitu kita ke lampu merah. Yuk. Pinus dan Palem pun berjalan menuju lampu merah. Dan begitu sampai, dia melihat Ketapang sedang duduk di emperan di depan toko sepatu sedang menghitung uang receh yang ia dapat. Pang, Lem, Bang, gimana Pang? Dapat banyak siang ini? Sepi, cuma dapat 18.000. Tumben ya orang-orang pada pelit. Apalagi bokek. Tapi tadi banyak orang-orang kaya, mobil-mobil mewah. Tapi pada pelit semua. Kagak ada yang mau buka kacang lempar duit. Sabar Pang,
Kan udah biasa. Semoga ntar dapat lagi. Kamu udah makan belum? Kita makan dulu yuk. Aku cuma ada uang segini, kalian aja deh makan berdua. Nih, ambil uangnya. Aku tadi udah ngemil gehu. Aku hari ini udah dapat 10 kilo dibantu Abang Pinus. Kamu simpan aja uangmu. Sekarang pakai uangku aja, ucap Palem yang membuat Pinus terdiam dan terharu hingga meneteskan air mata. Bagaimana bisa dengan hidup yang serba kekurangan dan bingung mencari uang hanya untuk sekedar makan, tapi mereka bisa damai, rukun, akur dan saling pengertian satu sama lain. Padahal kebahagiaan itu simpel, tapi mengapa ketika Pinus menjalaninya bersama Jati begitu rumit? Udah, kalian makan aja, aku gak apa-apa kok, serius. Pang, ya bang. Boleh, abang pinjam gitar kamu? Hah? Boleh? Set, ikut abang. Pinus membawa gitar ke Tapang dan berjalan ke lampu merah, sedangkan Palem masih duduk memperhatikan keduanya. Dan begitu lampu merah nyala, Pinus dengan tongkatnya berjalan ke tengah. Lalu jemari-jemarinya mulai memainkan gitar dan melantunkan sebuah lagu. Suaranya yang merdu dan wajah yang tampan serta dengan kaki yang pincang membuat Pinus jadi pusat perhatian para pengendara. Semua kagum bercampur iba melihat Pinus. Dan dimulai dari seorang pengendara motor yang memberinya uang, mobil-mobil yang berhenti pun turut membuka kaca mobilnya, seolah menunggu giliran untuk memberi uang pada Pinus. Ketapang pun membantu Pinus mengumpulkan uang tersebut. Ketapang terkejut, tak hanya 2 ribuan yang ia dapat, tapi juga 5 ribuan, 20 ribu, bahkan ada satu mobil Alphard yang memberinya 50 ribu. Begitu lampu merah terlihat hijau, Pinus sesegera mungkin berjalan dengan tongkatnya minggir. Pengendara pun dengan sabar menunggu Pinus berjalan terlebih dahulu kemudian melaju. Pinus dan Ketapang pun kembali menghampiri Palem yang masih menunggunya. Lem, coba bantu aku ngitung duitnya, teriak Ketapang heboh yang membuat Pinus tersenyum senang. Wah, kelihatannya banyak ya. 80, 90, 100, 112 ribu. Wah, banyak banget. Bang, baru kali ini aku dapat uang sebanyak ini. Hanya sekali stop lampu merah. Makasih ya bang. Abang benar-benar bawa rejeki buat kita. Alhamdulillah. Abang seneng liatnya. Kalau gitu kita bisa makan sama-sama kan? Bisa banget mah kalau ini. Ayo bang, aku lapar dari tadi. Ayo Lem. Sorry dek. Ayo bang. Oh iya, ini uangnya abang pegang. Kamu aja yang pegang. Buat kalian aja. Yang penting abang bisa tinggal bareng kalian. Ah, jangan bang. Abang yang ngamen kok. Gini aja, bagi 2 ya bang. Aku minta 50 ribu aja buat makan di warung sama beli mie instan. Hehe. Dan habis ini abang jangan ngamen lagi. Takut capek nanti kakinya. Biar aku aja. Iya Pang. Tadi abang dari pagi udah nemenin aku cari rongsokan. Tuh kan. Udah habis ini abang pulang aja. Ya sudah. Tapi kamu jangan pulang malam. Kamu juga jangan capek-capek. Besok masih bisa ngamen lagi. Besok abang temenin lagi. Serius bang? Iya. Alhamdulillah. Begitu sampai warung, ketiganya makan bersama. Pang, aku nambah telur ya. Palem, nambah aja. Kalau kurang pakai aja uang abang gih. Gak usah bang, ini masih cukup kok. Ya udah, kamu ambil dah. Sekalian aku juga ambilin mendoan 2. Iya pang, yeay. Pinus merasa bersyukur bertemu dengan bocah kakak beradik itu. Di mall sendiri, 5 menit lagi waktu akan menunjukkan pukul 4 sore. Dan itu artinya waktunya Cendono absen untuk pulang. Namun entah mengapa, setiap detik-detik kepulangannya justru dia merasa sedih karena harus berpisah dengan Cemoro. Sedari tadi Cendono tak ada kesempatan sedikit pun untuk mengobrol dengannya. Cendono memperhatikan Cemoro yang sedang sibuk melayani customer yang sedang bertanya kepadanya. Bang, udah jam 4, absen yuk, ucap Asem.
Iya, kamu duluan aja. Bentar lagi aku nyusul. Begitu Cemoro selesai mengurusi customer, Cendono buru-buru mendekatinya. "Pak Cemoro," teriak Cendono, dan Cemoro menoleh seketika. Namun ketika Cendono hendak mengucapkan sesuatu, SPV 06 diharap ke kasir 9, void. SPV 06 diharap ke kasir 9, void. Terima kasih. "Maaf, gue sibuk," ucap Cemoro melewati Cendono dan langsung menuju kasir 9 untuk membatalkan transaksi. Cendono pun tak bisa apa. Dia pasrah dan memutuskan untuk pulang. Di kasir, "Ada apa? Salah ketik?" "Bukan pak, ibunya komplain pak selisih harga. Harga yang di komputer berbeda dengan harga yang tertera di label." "Sebentar ya bu," ucap Cemoro, lalu menghubungi ADM lewat HP-nya. "ADM kasir 9. ADM kasir 9. Tak lama kemudian, petugas ADM datang dan memperbaiki selisih harga. "Kasih tahu anggotamu, anak-anak ADM, agar teliti dalam perubahan harga, supaya bukan anak kasir saja yang disalahin," ucap Cemoro tegas pada anak ADM. "Baik pak, maaf." "Ya sudah, kembali ke office." "Baik pak." "Ibu, harganya sudah sesuai di label. Silakan dicek kembali. Mohon maaf atas ketidaknyamanannya." "Ya, terima kasih." Setelah mengurusi problem di kasir, entah mengapa Cemoro teringat Cendono. Cemoro lalu mengarahkan pandangannya ke seluruh sudut supermarket. Namun Cendono tidak ada. Cemoro yang penasaran pun berjalan ke lorong-lorong supermarket. Namun masih tak menemukannya. Cemoro melihat jam tangan. Dan ternyata sudah pukul 4. Ternyata Cendono sudah pulang. Sore ini setelah sampai rumah, Cendono terkejut karena ketika masuk rumah terlihat lebih rapi dari biasanya. Langkahnya lanjut ke dapur, tak ada sisa gelas ataupun apapun di sana. Kemudian Cendono masuk kamar, dan begitu masuk kamar terlihat rapi. Bahkan tak ada pakaian kotor satupun yang ada pada keranjang. Senyumnya mengembang. Cendono mengira Cemoro telah kembali seperti dahulu. Cendono mencoba menghubungi Cemoro, namun Cemoro masih tak mau mengangkatnya. Cendono pun mengirimkan pesan. "Cemoro, abang masih gak ngerti kenapa kamu masih mengabaikan abang. Tapi abang tahu, dalam hati kecilmu masih ada cinta untuk abang. Makasih udah beres-beres rumah. Abang harap nanti malam kamu pulang. Abang kangen banget sama kamu. Abang capek kayak gini terus. Please, nanti malam pulang. Abang tunggu." Aneh, begitu Cendono mengechatnya, Cemoro membacanya. Namun tetap saja, Cemoro tak membalasnya. Tapi tak apa, setidaknya Cemoro tahu apa isi hati suaminya. Cendono pun mandi, dan setelah ini dia bersama Jati akan mencari pinus. Di mall sendiri, di depan supermarket, Cemoro yang sedang bertugas mengawasi supermarket mendapat panggilan telepon dari atasannya. "Sayang, kamu sedang apa?" "Biasa, lagi ngawasin. Gimana bang?" "Gak ada, abang cuma kangen aja." "Gimana supermarket? Aman? Apa banyak barang datang hari ini di supermarket?" "Supermarket aman terkendali bang. Barang datang aman seperti biasa. Dan besok anak pramuniaga stok opening." "Cemoro, abang bangga sama kamu. Gak cuma bangga sebagai kekasih gelap abang, tapi abang juga bangga kamu bawahan yang benar-benar kerja dari hati. Kamu cerdas dalam mengatur supermarket. Selalu ada inovasi untuk menarik customer. Dan abang puas punya anak buah seperti kamu. Bulan ini abang akan naikin gaji kamu, lain dari uang yang abang biasa kasih. Baru kali ini abang puas memiliki bawahan seperti kamu." "Iya, gue bawahan abang. Selalu di bawah, baik di mall maupun di ranjang." "Tapi sayang, malam ini abang gak bisa bawain kamu." "Kenapa?" "Anak istri abang ngajak jalan." Iya, ngerti. Jangan sedih dong. Abang kan kalau ada waktu pasti calling kamu." "Iya. Memangnya kamu gak kangen sama suamimu? Kasian dia." "Abang ngambek kan."
SPV06 diharap ke counter elektronik. SPV06 diharap ke counter elektronik. Terima kasih. Bang, sorry, gue ke counter dulu, ada trouble. Oke, semangat, tak cemoroh. Begitu sampai counter elektronik, Cemoro melihat Pramuniaga dan satu orang customer sedang berdebat. Bentar ya mas, sebentar lagi supervisor saya datang, soalnya pas mas beli belum dicoba. Ya kan pas saya beli gak ada yang jaga mas, jadi saya langsung bawa ke kasir bayar. Cemoro pun datang. Halo mas, ada yang bisa saya bantu? Cemoro? Mas Bambu? Gimana mas? Ucap Cemoro yang terlihat tersenyum menyapa Bambu. Entah karena di supermarket atau karena memang senang karena dia mengenal customernya. Ini loh, aku kan baru beli kipas kemarin, pagi. Pas aku mau lihat dan dicoba, gak ada petugasnya. Ya sudah, aku bayar langsung ke kasir. Lah pas nyampe ke rumah, malah gak nyala. Nyala sih, tapi lelet. Padahal udah tingkat 3. Udah gitu bunyi kretek-kretek. Oh, sorry ya mas, kita coba dulu ya kipasnya. Iya. Cemoro pun mencoba menyalakan kipas yang dibeli Bambu. Dan ternyata benar, kipasnya rusak. Iya mas, kipasnya rusak. Nah kan bener, aku gak bohong. Siapa yang kemarin shift pagi? Kasih tahu dia. Dan semua Pramuniaga, jangan sampai counter kosong. Supaya gak kejadian kayak gini. Kali ini saya masih kasih kalian keringanan. Tapi lain kali, kalau masih ada yang kayak gini lagi, bukan kasir yang tekor, tapi Pramuniaga yang tekor. Karena kecerobohan kalian. Mengerti? Baik pak. Ya sudah, buatin nota retur. Karena kita akan kembalikan barang rusak ini kembali ke supplier. Dan ganti kipas mas ini dengan yang baru. Baik pak. Mas, saya ganti kipas yang baru ya. Tapi harus sama kipasnya. Iya nggak apa-apa, yang penting bisa dipakai. Kita coba dulu ya mas. Iya. Nah, bisa mas. Alhamdulillah. Makasih ya Cemoro. Sama-sama. Oh iya, Cendono mana? Kok nggak kelihatan? Dia udah pulang dari tadi mas. Kan dia shift pagi. Oh iya lupa. Aduh, enak ya kalian satu kerjaan. Cendono seneng banget loh katanya satu kerjaan sama kamu. Tapi Cendono seneng campur sedih katanya. Soalnya biarpun satu kerjaan, susah ngobrol sama kamu. Sama suami sendiri kok susah. Kalian lucu. Ya wes kalau gitu, aku balik dulu ya. Iya mas. Cemoro bernafas besar mendengar pengakuan Bambu tentang suaminya. Entah apa yang dipikirkan Cemoro saat ini. Jari jemarinya mencoba mengetikkan pesan balasan pada Cendono. Namun dia bingung harus bicara apa. Cemoro pun urung membalas. Di laundry, Ngon. Ya elah ngelamun. Sabar, ntar juga pangeran cilok lu dateng, ucap Ulin. Aku bingung Lin. Tak pikir-pikir aku kayaknya gak bisa dapetin Mas Beringin. Kan kamu tahu sendiri dia naksir Mbak Soka. Gak bisa, Mbak Soka punya gue. Tapi Mbak Soka gak bakal mau sama kamu. Bodoh amat, gue tetap suka sama dia. Kalau suka, kenapa kamu gak nembak? Gue nunggu Mbak Soka nolak tutukan cilok, baru gue maju. Kenapa gitu? Kalau dia ternyata mau sama Mas Beringin gimana? Kamu harusnya ngaca, masih ganteng Mas Beringin kemana-mana. Cowok kaya dan ganteng aja ditolak, apalagi Beringin, yang tukang cilok. Dia jodohnya sama gue. Denger ya Ngon, cewek itu ngelihat cowok gak harus dari tampang atau materi, tapi dilihat dari usaha untuk mendapatkannya. Karena dia tahu mana yang tulus dan mana yang modus. Pret, gak usah banyak bacot, kebanyakan teori, buktikan aja. Oke, kalau gue berhasil, lu juga harus terapin cara gue sama pangeran lu itu. Teorimu itu kan cuma berlaku untuk cewek. Aku kan sukanya sama laki-laki. Justru itu, jika teori ini diterapkan untuk sesama laki-laki, dijamin malah tambah tokcer. Dia pasti akan berpikir, jika biasanya dia yang seorang laki-laki mengejar, tapi sekarang dia malah dikejar, dan yang ngejar malah laki-laki. Lin,
bukan masalah itu. Kalau tak kejar malah kabur gimana? Jangan dikejar. Berhenti, lalu mundur perlahan. Gue yakin dia pasti putar balik. Ucapan Ulin seolah-olah memberikan semangat kembali pada Sengon. Sengon terlihat kembali bersemangat, menunggu pangeran ciloknya. Cilok, cilok. Noh, pangeran lu datang. Tumben jam segini, biasanya maleman. Ntar, masih banyak yang beli. Ada anaknya Mbak Soka, baru beli cilok. Mana? Oh iya, gue panggil ah. Sawit, Inang. Iya om. Om ada permen, nih buat kalian. Terima kasih om. Bunda mana? Bunda ada tamu om. Oh ya sudah, salam ya buat bunda. Iya om. Ngapa lu ketawa? Habisnya PDKT sama bundanya, sama anaknya cuma dikasih permen. Emang kenapa? Yang ngasih mainan mahal aja ditolak, apalagi cuma permen lollipop. Kampret lu. Noh, samperin noh, keburu ngilang pangeran lu. Ada Bang Dono juga sama Jati beli cilok. Mereka mau kemana ya? Aku kesana dulu ya. Ingat, begitu ada kesempatan, langsung tembak. Apa gak kecepetan? Semakin cepat, semakin baik. Oke sip, doakan aku. Iya. Langkah kaki Sengon kini mendekati rombong cilok. Ngon, sapa Cendono yang seketika membuat Beringin mendongakkan kepalanya ketika membungkus cilok. Lalu tersenyum kepada Sengon. Dan senyum manis Beringin membuat Sengon semakin yakin ingin mengungkapkan isi hatinya sebentar lagi. Bang, Ti, kalian mau keluar ya? Iya Ngon, kita mau cari Pinus. Oh gitu, sabar ya Ti, aku doain Pinus segera ketemu. Biasanya dia juga suka beli cilok loh. Iya, makasih ya Ngon. Oh iya bang, tadi tumben Cemoro nganter laundryan. Iya, abang juga gak tahu keranjang udah kosong. Oh iya, tadi Cemoro juga sempat menelponku bang, nanyain Pinus. Tapi aku sempat marahin dia. Apalagi dia belakangan ini juga gak cuma cuek sama abang. Sama Pinus sahabatnya sendiri aja jarang gitaran lagi. Dan sekarang giliran Pinus ngilang dia bingung. Ya sudah, abang harap kamu, Pinus dan Cemoro jangan sampai ada masalah. Cukup abang dan Cemoro saja yang sedang bermasalah. Iya bang, habisnya kesel. Ini bang, ciloknya. Makasih ya. Ya udah, kita duluan Yangin. Ngon. Iya bang, hati-hati. Semoga ketemu Pinus. Iya. Dan kini tinggal Beringin dan Sengon berdua saja. Beringin senang karena Sengon terlihat kembali seperti sebelumnya yang ceria. Beringin mengira mungkin kemarin dia sedang ada masalah di laundryannya. Biasa Ngon? Iya, biasa mas. Nih, ciloknya. Oh iya Ngon, emang bener ya Pinus kabur? Iya. Memangnya dia kabur kenapa? Aku juga gak tahu mas, urusan rumah tangga orang. Jangankan ngurusin rumah tangga orang, ngurusin diri sendiri aja masih susah. Kamu sendiri punya cowok? Hah? Apa ada kataku yang salah? Maaf, aku pikir kamu suka laki-laki. Karena meski badanmu besar tapi maaf, kamu kelihatannya ngondek. Maaf, Mas Beringin gak salah. Aku memang suka laki-laki. Oh begitu. Lalu apa kamu sudah punya cowok? Dan apa gak ada keinginan seperti mereka tadi? Keinginan ada, cowoknya sih ada, tapi belum tahu orangnya mau atau enggak. Karena aku belum berani menyatakannya. Sengon, perasaan itu jangan dipendam, nanti bikin penyakit. Lebih baik segera diungkapkan, keburu dia diambil orang loh, ucap Beringin, sembari tangan kanannya menyentuh pundak Sengon, yang membuat jantung Sengon berdenyut kencang. Tatapan matanya begitu tajam menatap Beringin, dan ketika Beringin hendak melepas sentuhan tangannya, Sengon tiba-tiba menahan tangan Beringin kuat-kuat.
Mas, aku suka sama Mas Beringin. Hah? Suka? Iya, bukannya tadi Mas yang bilang aku harus buru-buru jika tidak mau cowok yang aku suka diambil orang. Dan cowok itu adalah Mas Beringin. Mas Beringinlah cowok yang aku suka. Gak, maaf, aku masih normal. Kamu jangan salah sangka sama aku, Ngon. Jangan kamu pikir aku temenan sama Bang Dono. Kamu jadi berpikir aku suka laki-laki. Ora, aku normal. Lepasin tanganku, aku malu. Tapi Mas, maaf, aku harus kembali berkeliling. Tapi tadi Mas yang bilang perasaan itu gak boleh dipendam karena akan bikin penyakit. Dan sekarang giliran aku sudah mengungkapkannya, ternyata malah bikin sakit. Maaf Ngon, tapi kamu salah orang. Tapi Mas, lepas. Kamu mau bikin aku malu. Lepasin aku mau keliling. Tapi Mas, sudah berapa kali ku bilang singkirkan tanganmu, banci. Beringin yang malu terpaksa mendorong tubuh Sengon hingga jatuh ke tanah, lalu melajukan motornya meninggalkan Sengon yang menjadi tontonan warga. Ngon, Sengon, lu gak apa-apa? Aku nyerah aja, Lin. Aku trauma. Aku dipermalukan di depan orang-orang. Aku malu, Lin. Mukaku mau ditaruh di mana, Lin? Aku trauma. Aku kapok sama cowok straight, Lin. Udah cukup sekali dan terakhir kali aja kayak gini. Gak lagi-lagi. Homo aja gak ada yang mau sama aku. Apalagi yang straight. Mending jomblo sampai mati. Ulin pun menarik tubuh Sengon dan membawanya kembali ke laundry. Tenang, jangan oleng. Ada gue.